1,5 jam ke depan, kita langsung mulai masuk ke, Google Data Studio-nya ya. Terus di sini kita coba pakai dulu, dataset yang spreadsheet. Nah, saya udah taruh juga di materinya, mungkin bisa saya share di chat ya. Ini untuk datasetnya. Nah, ini datasetnya teman-teman bisa di-copy aja ke drive masing-masing gitu ya. Biar kalau nanti ini ke-update, ya teman-teman akan keikut ke-update gitu. Jadi tapi kalau nggak di-copy takutnya di saya di-delete, nanti teman-teman dashboard-nya juga jadi hilang gitu. Nah, ini untuk datasetnya bisa di-copy dulu, dan untuk, Looker Studio-nya atau Data Studio-nya teman-teman bisa akses di sini. Nah, ini mirip dengan BigQuery sih. Saat, masuk paling login dulu, setelah itu dia akan masuk ke tampilan seperti ini. Silakan, mungkin kalau, dicoba dulu ke sini, atau kalau mau ada pertanyaan boleh sambil, ngelihat nih apakah teman-teman udah masuk ke sini atau belum. Nanti kita coba lihat setelah masuk, kita akan coba buat, connect dulu ke dataset, setelah itu kita buat beberapa visualisasi. Oh, approve yang ini ya? Sorry sorry. Oh, maaf maaf, saya belum. Eee, oke, ini teman-teman di-copy aja, atau sebenarnya mau dari sini juga bisa, cuman, saya nggak rekomendasikan. Jadi kalau di-copy kan nanti masuk ke drive-nya teman-teman ya, jadi itu nanti bisa lebih mudah. Oke, kita coba. Kalau udah di-copy mungkin namanya nanti ada copy of, atau boleh juga nanti dinamain, terserah. Nah, kita masuk dulu di sini nih. Jadi, mungkin teman-teman ada yang pertama kali masuk, biasanya ada, kayak BigQuery gitu sih, dia ada term and condition, terus harus di-approve gitu ya. Eee, apakah udah ada yang masuk ke sini? Atau ada yang kesulitan saat masuk ke Data Studio? Nah, di sini dia tampilannya yang pertama tuh dia seperti ini nih. Jadi kalau ada yang udah pernah dibuat, eee, teman-teman di sini akan ada recent report-nya ya, atau kalau belum, ya ini nanti akan kosong, paling ada sampel gitu. Nah, di sini teman-teman bisa buat blank report-nya, atau bisa juga pakai yang ada di template gitu. Kalau di template ini biasanya dapat dari source, sampel data dari Data Studio-nya atau Looker Studio-nya. Nah, setelah teman-teman masuk ke sini, di sini tuh bisa melihat tadi report yang udah ada, bisa juga, bentuknya ngelihat yang di-share ke teman-teman. Oh ya, sebelum tadi mungkin ada terlewat, jadi kalau Google Data Studio atau Looker Studio ini mirip dengan Google Drive gitu, atau mirip dengan Google Docs. Jadi teman-teman bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa share, data studionya, terus share-nya bisa view, bisa edit gitu. Kalau view berarti dia cuma bisa lihat, tapi kalau edit dia bisa juga ngedit gitu. Nah, enaknya di situ. Jadi teman-teman bisa saling kolaborasi gitu, asalkan dataset-nya itu sudah, ke-grant semua ya. Misalkan kalau dari, Google Sheet gitu ya, Google Sheet-nya semua bisa akses gitu, jadi bisa ngelihat dataset-nya juga bareng-bareng. Tapi biasanya kalau nggak pun di-share-nya by view aja. Jadi cuma bisa lihat tapi nggak bisa edit, itu juga bisa. Nah, di sini saat mau mulai,
teman-teman bisa mulai dengan blank report ya, diklik aja. Nah, dia nanti masuk nih ke reporting. Nah, di sini saat teman-teman masuk ke blank report, dia yang ditanya duluan adalah sumber datanya dari mana gitu, atau datanya yang mau ditambahkan itu mana nih datanya gitu. Nah, datanya ini teman-teman bisa dapat dari connect ke dataset lain atau ke sumber lain ya, atau bisa juga dari dataset yang udah ada. Nah, ini ada yang dari sampel atau ada juga yang sudah saya pernah upload gitu. Kalau enggak, kita bisa connect to data nih. Nah, connect data ini kalau dilihat di screen, dia ada Google Connector. Nah, sebenarnya yang direkomendasikan itu di sini. Jadi Google Connector ini kenapa direkomendasikan? Karena dia sudah terintegrasi gitu ya. Jadi lebih istilahnya lebih simpel dan lebih efektif juga gitu. Dan juga lebih stabil biar nggak ada salah-salah. Nah, di sini ada banyak, ada Looker. Kalau yang dulu ya, dulu yang punya Looker itu bisa langsung connect ke sini, tapi karena kita belum punya, jadi nggak pakai ini. Atau Google Analytics gitu, kalau teman-teman punya website yang di manage gitu, atau nanti mungkin teman-teman kerja di perusahaan yang memakai Google Analytics sebagai sumber data, itu bisa juga nanti dari sini. Terus ada Google Ads, ada juga Google Sheet nih. Nah, Google Sheet ini yang nanti kita coba pakai, dan juga BigQuery. Nah, BigQuery juga nanti kita pakai nih dua ini, Google Sheet dan Google BigQuery. Selainnya ada dari dataset lain, seperti bisa juga diupload atau dari Amazon Redshift, ini mirip-mirip BigQuery ya, dia database gitu, atau CloudSQL dan lain-lain. Ada MySQL juga, ada Postgre, dan seterusnya, ini banyak. Nah, biasanya kalau yang saya sering pakai itu di Google Sheet sama di BigQuery, karena kebetulan saya juga pakainya BigQuery gitu. Tapi kalau mungkin nanti teman-teman ada yang pakai Postgre, terus mau connect ke Google Data Studio ya bisa juga, tapi nanti masuknya ke sini. Nah, kalau yang partner connection, nah ini sebenarnya banyak, cuman dia harus lebih hati-hati gitu saat connect-nya, karena harus sesuai dengan kriterianya gitu. Misalkan di sini kayak ada Facebook Ads, di sini ada yang baru nih, TikTok Ads gitu. Mungkin kalau yang punya akun TikTok yang sudah viral gitu ya, terus mau dilihat performance-nya, terus iklannya gimana, ya mungkin bisa juga lewat ini. Nah, cuman ini harus dilihat lebih detail requirement-nya gitu. Tapi biasanya kalau yang sederhana sih ada di atas ini. Misalkan kita mau mulai untuk connect ke Google Sheet ya. Teman-teman tinggal klik aja Google Sheet. Nah, lalu di sini dia akan connect, entah minta authorize dulu gitu atau langsung seperti ini. Biasanya sih minta authorize dulu, kalau saya udah. Jadi nanti dia minta izin untuk konekkan Google Data Studio dengan Google Drive teman-teman gitu. Nah, di sini bisa dari all items, terus yang punya kita, terus yang di-share ke kita, yang sudah di-start, terus yang kalaupun pakai URL juga bisa. Ya, misalnya teman-teman punya Google Sheet, terus pakai URL, itu tinggal di-connect aja ke sini. Terus bisa juga open from Google Drive gitu. Jadi dia nanti ngeluarin Google Drive seperti ini gitu. Nah, di sini karena kita sudah punya dataset e-commerce GE ya, kan di sini namanya dataset e-commerce GE. Teman-teman kalau ada di sini boleh, atau enggak kalau mungkin belum nemu bisa masukin URL-nya aja. Ya, cuma URL-nya nih URL yang teman-teman punya ya. Diklik nih dataset GE. Nah, di sini dia akan masuk worksheet-nya apa. Nah, kalau kita balik ke Google Sheet-nya, di sini kan nama sheet-nya tuh e-commerce. Nah, ini bisa aja kan sheet-nya tuh bukan ada 3 atau ada 4 misalkan, teman-teman mau pilih yang mana itu bisa. Tapi karena di sini cuma 1, jadi yang kepilih ini. Lalu di sini ada option. Biasanya
Ini saya klik dua-duanya. Jadi ini tuh untuk melihat first row-nya header atau enggak. Tapi kan mostly untuk Google Sheet kan biasanya paling pertama itu headers-nya ya. Dan kalau yang direkomendasikan juga seperti itu. Jadi yang kolom pertama itu udah jadi nama variabelnya. Lalu dia include hidden and filter cell. Jadi kalau misalkan di sininya ada yang di hide atau ada yang di filter, teman-teman bisa mengikuti semuanya, include yang filter ataupun enggak. Tapi biasanya ini semua aja sekalian. Terus juga bisa optional range. Jadi dari Google Sheet ini, teman-teman mau ngambil range-range tertentu itu juga bisa. Cuman kalau sekarang kita pakai semua dulu aja. Nah, setelah kita pakai ini, udah diklik semua, kita masuk add. Diklik aja add-nya. Dia akan memproses. Oh, udah lama. Jangan memproses dulu. Agak lama ya. Oh, sini udah. Nah, setelah masuk, dia akan muncul seperti ini.